Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang di video kali ini, saya akan melanjutkan di video sebelumnya tentang pembahasan soal OSN yang terbaru. Oke, sebelum ke pembahasan soal, boleh ya untuk di-subscribe dan juga ditonton videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Setelah terbentuknya embrio, maka embrio tumbuh dan berkembang menjadi titik-titik. A. Zigot. B. Embrio muda. C. Fertilisasi. D. Individu baru. Jawabannya adalah D. Menjadi individu baru. Soal kedua. Pernyataan di bawah ini manakah yang benar? A. Plasma darah terdiri dari serum dan fibrinogen. B. Butir-butir darah merupakan bagian serum. C. Plasma darah menghasilkan butir-butir darah merah dan darah putih. D. Butir-butir darah merah menghasilkan fibrinogen. Jawabannya adalah A. Plasma darah terdiri dari serum dan fibrinogen. Selanjutnya, nomor 3. Alat keseimbangan tubuh manusia terdapat pada titik-titik. A. 3 buah saluran setengah lingkaran. B. Bagian telinga tengah yang disebut rumah siput. C. Pangkal 3 buah saluran setengah lingkaran. D. Antara rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Jawabannya adalah C. Pangkal 3 buah saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, soal nomor 4. Bintik kuning, bagian yang paling peka menerima rangsang, adalah bagian mata yang terletak di titik-titik. A. Retina. B. Tanduk. C. Pelangi. D. Sel-sel kerucut. Jawabannya adalah A. Retina. Selanjutnya nomor 5. Seorang siswa melakukan eksperimen pengukuran titik didih air dengan cara sebagai berikut. Ia memanaskan air pada panci terbuka. Ketika eksperimen dilakukan di kota Semarang, air mendidih pada suhu 98 derajat Celcius. Dan di lereng Merapi, air mendidih pada suhu 75 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena titik-titik. A. Air di lereng Gunung Merapi lebih dingin daripada di Semarang. B. Tekanan atmosfer di lereng Gunung Merapi lebih rendah daripada tekanan atmosfer di Semarang. C. Suhu udara di lereng Gunung Merapi lebih rendah daripada suhu udara di Semarang. D. Kelembaban udara di lereng Gunung Merapi lebih tinggi daripada kelembaban udara di Semarang. Jawabannya adalah B. Tekanan atmosfer di lereng Gunung Merapi lebih rendah daripada tekanan atmosfer di Semarang. Lanjut ke nomor 6. Bahan-bahan di bawah ini yang diperlukan bila kita ingin membuat elektromagnetik serta untuk mengujinya adalah titik-titik. A. Magnet batang, kabel yang cukup panjang, baterai, dan paku-paku kecil. B. Batang baja, kabel yang cukup panjang, baterai, dan multitester. C. Batang besi, kabel yang cukup panjang, baterai, dan paku-paku kecil. D. Batang tembaga, kabel yang cukup panjang, sumber listrik PLN, dan paku-paku kecil. Jawabannya adalah C. Batang besi, kabel yang cukup panjang, baterai, dan paku-paku kecil. Selanjutnya nomor 7. Data yang benar dari periode planet berikut adalah A. Saturnus 29,5 tahun, Merkurius 88 hari, Mars 687 tahun, B. Neptunus 164,8 tahun, Venus 224,7 hari, Jupiter 11,9 tahun, C. Uranus 84 tahun,
Bumi 365,3, Merkurius 88 hari, D. Saturnus 29,5 hari, Neptunus 164,8 tahun, dan Pluto 284,4 tahun. Jawabannya adalah B. Neptunus 164,8 tahun, Venus 224,7 hari, dan Jupiter 11,9 tahun. Nomor 8. Penyerbukan yang serbuk saringnya menempel pada di kepala putik bunga lain dalam satu pohon disebut penyerbukan A. Sendiri, B. Tetangga, C. Silang, D. Bastar. Jawabannya adalah B. Tetangga. Selanjutnya nomor 9. Pada binatang yang mengalami metamorfosis sempurna, waktu untuk mengumpulkan makanan terjadi pada fase A. Larva, B. Pupa, C. Imago, dan D. Telur. Jawabannya adalah A. Larva. Kemudian nomor 10. Hewan hidra dapat berkembang biak dengan A. Membalah diri, B. Fragmentasi, C. Tunas, dan D. Ovovivipar. Jawabannya adalah C. Tunas. Kemudian nomor 11. Daun bayam untuk dijadikan sayur sebaiknya dipetik pada sore hari karena A. Sinar matahari sudah tidak menyengat, B. Daun mengandung hasil fotosintesis, C. Daun yang masih segar, mudah dipetik, D. Daun supaya tidak cepat layu. Jawabannya adalah B. Daun mengandung hasil fotosintesis. Selanjutnya nomor 12. Tumbuhan yang digunakan pada percobaan untuk membuktikan timbulnya oksigen pada fotosintesis A. Enceng gondok, B. Hydrilla verticillata, C. Pecah air, D. Teratai. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 13. Kapasitas vital paru-paru merupakan A. Oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, B. Darah menerima sisa oksigen, C. Tempat difusi oksigen ke dalam darah, D. Volume maksimum udara yang diserap paru-paru. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 14. Amilase adalah enzim yang sangat berperan dalam pencernaan. A. Glukosa, B. Karbohidrat, C. Protein, dan D. Lemak. Jawabannya adalah B. Karbohidrat. Selanjutnya, nomor 15. Adaptasi yang paling mudah terlihat dan paling mudah diamati adalah adaptasi A. Fisiologi, B. Tingkah laku, C. Morfologi, dan D. Psikologi. Jawabannya adalah C. Morfologi. Kemudian nomor 16. Sepotong logam bila ditimbang di udara beratnya 2,7 Newton. Bila ditimbang di dalam air beratnya menjadi 2,2 Newton. Bila logam tersebut ditimbang di dalam larutan air garam yang cukup pekat, maka beratnya menjadi A. Kurang dari 2,2 Newton, B. 2,2 Newton, C. Antara 2,2 Newton sampai 2,7 Newton, dan D. Lebih dari 2,7 Newton. Jawabannya adalah A. Kurang dari 2,2 Newton. Selanjutnya nomor 17. Seekor ikan bila berada di dalam plastik yang berisi air, jika diamati dari luar kelihatan besar. Berarti plastik berisi air tersebut memiliki fungsi yang sama atau yang mirip dengan alat optik A. Mikroskop, B. Teropong, C. Lup, dan D. Periskop. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 18. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru disebut A. Alveolus, B. Bronchus, C. Bronchioles,
D. Trakea. Jawabannya adalah A. Alveolus. Nomor 19. Enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol adalah A. Tripsin, B. Lipase, C. Amilase, D. Pepsin. Jawabannya adalah B. Lipase. Nomor 20. Anak anai-anai atau rayap menjilati dubur induknya merupakan contoh adaptasi titik-titik. A. Morfologi, B. Fisiologi, C. Tingkah laku, D. Psikologi. Jawabannya adalah C. Tingkah laku. Nomor 21. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu telur menjadi nimfa kemudian imago adalah titik-titik. A. Katak dan jangkrik, B. Kecoa dan jangkrik, C. Nyamuk dan lalat, D. Kecoa dan nyamuk. Jawabannya adalah B. Kecoa dan jangkrik. Selanjutnya nomor 12. Jika kita berolahraga, kemudian keluar keringatnya, dan ketika keringat ditiup angin, badan kita merasa dingin. Hal ini disebabkan karena A. Suhu angin lebih rendah dari suhu badan kita. B. Tubuh kita banyak mengeluarkan kalor ketika berolahraga. C. Suhu keringat lebih rendah daripada suhu tubuh kita. D. Keringat ketika menguap memerlukan kalor. Jawabannya adalah D. Keringat ketika menguap memerlukan kalor. Kemudian nomor 23. Volume udara sebanyak-banyaknya atau maksimum yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari paru-paru dalam sekali inspirasi atau ekspirasi sebanyak titik-titik. A. 500 cc, B. 1000 cc, C. 4500 cc, dan D. 500 cc. Jawabannya adalah C. 4500 cc. Nomor 24. Berdasarkan tempat hidupnya, banyak jenis tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan tersebut disebut titik-titik. A. Hidroponik, B. Hidrofit, C. Digrofit, dan D. Xerofit. Jawabannya adalah B. Hidrofit. Kemudian nomor 25. Permukaan bulan tidak rata, tetapi terdiri banyak kawah. Penyebab utama terjadinya kawah di permukaan bulan adalah titik-titik. A. Tumbukan oleh meteor, B. Letusan gunung berapi, C. Gempa bulan, D. Perbedaan temperatur yang ekstrim antara siang dan malam bulan. Jawabannya adalah A. Tumbukan oleh meteor. Selanjutnya nomor 26. Pada saat bulan purnama, jumlah bintang yang tampak akan lebih sedikit dibandingkan saat-saat fase lain dari bulan. Hal ini terjadi karena titik-titik. A. Cahaya bintang menjadi redup. B. Pemantulan sinar bulan oleh permukaan bumi. C. Penghamburan sinar bulan oleh atmosfer bumi. D. Pembiasaan cahaya bintang oleh atmosfer bumi. Jawabannya adalah C. Penghamburan sinar bulan oleh atmosfer bumi. Kemudian nomor 27. Sifat bayangan cermin cembung yaitu titik-titik. A. Maya tegak diperkecil. B. Maya tegak diperbesar. C. Nyata tegak diperkecil. D. Nyata tegak diperbesar. Jawabannya adalah A. Maya tegak diperkecil. Kemudian nomor 28. Bagian peredaran darah kecil yang paling tepat adalah A. Serambi kanan, paru-paru, bilik kanan. B. Bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. C. Bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. D. Serambi kanan, seluruh tubuh, serambi kiri. Jawabannya adalah C. Bilik kanan, paru-paru, dan serambi kiri. Kemudian nomor 29. Contoh serangga yang mempunyai tipe mulut penusuk dan penghisap adalah A. Nyamuk, B. Belalang, C. Kupu-kupu, dan D. Lalat.
Jawabannya adalah A. Nyamuk. Dan soal terakhir. Fertilisasi eksternal dialami oleh hewan titik-titik. A. Katak, B. Cacing, C. Burung, D. Ikan mujair. Jawabannya adalah D. Ikan mujair. Oke, teman-teman. Kita sudah menyelesaikan 30 soal OSN di part 2 ini. Silakan dipelajari dan dibaca ulang ke 30 soal ini. Lalu nanti untuk part-part selanjutnya ditunggu ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you di video selanjutnya. Terima kasih.